Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah Sturm Liouville Problems. Persoalan persamaan diferensial Sturm Liouville. Kita review sedikit tentang persamaan diferensial. Kita tahu ada dua persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial biasa, yaitu persamaan diferensial yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Jadi persamaan diferensial yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Kemudian ada persamaan diferensial parsial. Itu adalah persamaan diferensial yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap lebih dari satu variabel bebas. Jadi bedanya dengan persamaan diferensial biasa di sini. Jadi ini turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Dan persamaan diferensial parsial itu adalah turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap lebih dari satu variabel bebas. Ini satu variabel bebas, ini lebih dari satu variabel bebas. Yang membedakan antara persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial. Kemudian ada istilah order persamaan diferensial. Order persamaan diferensial adalah order tertinggi dari semua turunan. Dia terkait dengan order turunannya. Nah, jadi turunan pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Jadi order yang tinggi itu yang menggambarkan order persamaan diferensial. Jadi order persamaan diferensial adalah order tertinggi dari semua turunan yang terdapat pada persamaan diferensial tersebut. Kemudian ada lagi derajat persamaan diferensial. Derajat persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari order tertinggi. Pangkat tertinggi dari order tertinggi dari semua turunan pada persamaan diferensial. Kita ambil contoh begini, d kuadrat y dx kuadrat tambah dy dx sama dengan 2 sin theta. Nah, ini merupakan persamaan diferensial biasa karena turunannya hanya terhadap satu variabel bebas. Variabel bebasnya hanyalah x, variabel tak bebasnya adalah y. Jadi turunannya ini turunan dari satu variabel bebas. Kemudian ini berorder 2. Ya, karena order tertinggi dari turunannya adalah 2. Kemudian berderajat 1 karena y-nya sini 1. Variabel tak bebasnya dari order tertingginya pangkatnya 1. Kemudian ini merupakan persamaan diferensial parsial. Kenapa? Variabel bebasnya ada 2, yaitu y dan x. Ya, ini turunan dari variabel tak bebas u terhadap variabel bebas y dan x. Jadi u itu adalah fungsi x dan fungsi y. U itu adalah fungsi dari x dan y. Nah, ordernya adalah 2 karena yang tertinggi turunan tertingginya adalah 2 kuadrat. Nah, dari turunan tertinggi itu kebetulan di sini hanya ada 1, maka pangkatnya adalah 2 sehingga derajatnya adalah 2. Jadi ini persamaan diferensial berorder 2, persamaan diferensial parsial berorder 2, berderajat 2. Derajatnya dilihat dari sini. Order tertingginya adalah 2 kuadrat. Dari 2 kuadrat itu derajatnya adalah pangkatnya adalah 2. Kemudian kita mengenal persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear order n dengan variabel bebas x dan variabel tak bebas y dapat dinyatakan sebagai berikut. A0x do n y do x n tambah A1x do n min 1 y do x n min 1 A2 xt ya, do n min 2 u do x n min 2 do t kuadrat dan seterusnya. Jadi ini sudah merupakan persamaan diferensial parsial ya, tapi linear. Dengan A0
itu tidak sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0 berarti hilang nih sukunya kan. Jadi persamaan diferensial dikatakan muncul dalam bentuk linear jika memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, derajat dari variabel tak bebas dan turunan-turunannya adalah 1. Derajat dari variabel tak bebas dan turunan-turunannya adalah 1. Jadi ini nggak ada y kuadratnya. Nggak ada d kuadrat, y pangkat 3 dan sebagainya. Jadi do ny, ini do n1y, ini juga itu u, juga y dan seterusnya. Jadi derajat dari variabel terbebasnya di sini kebetulan sini ada beberapa variabel terbebas, satu y dan u di sini, tapi derajatnya adalah 1. Ini syarat dari diferensial yang linear. Tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunan-turunannya dan perkalian antara turunan dengan turunannya. Jadi nggak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya. Misalnya y dengan do y, misalnya nggak ada lagi di sini y, do n y, sebagainya. Dan tidak ada perkalian antara turunan dengan turunannya. Misalnya do ny, do xn, do n-1 dikali do n-1y, do xn-1 dan sebagainya. Nggak ada itu. Jadi itu syarat linear. Syarat kedua, yang ketiga adalah tidak ada fungsi transenden atau tidak ada eksponensial sinus dari variabel-variabel terbebas. Jadi y ini nggak ada yang ln y dan sebagainya, nggak ada e pangkat y dan sebagainya, atau sin y dan sebagainya. Jadi dalam ini analisis sebagai persamaan diferensial linear. Tiga syaratnya harus terpenuhi. Nah, salah satu saja tidak terpenuhi, maka disebut sebagai persamaan diferensial non-linear. Kemudian kita mengenal persamaan diferensial homogen. Diberikan persamaan diferensial parsial linear (ORDN) dengan satu variabel tak bebas U dan dua variabel bebas X dan T yang terdefinisi pada domain I didefinisikan sebagai berikut. Misalnya kita diberikan persamaan linear, persamaan diferensial parsial linear order n dengan satu variabel tak bebas U dan dua variabel bebas X dan T yang terdefinisi pada domain I didefinisikan sebagai berikut. A0 xt do nu do xn do xn tambah a1 xt do n min 1 u do xn min 1 do t a2 tambah a2 xt do n min 2 u do xn min 2 do t kuadrat dan seterusnya sampai an xt u sama dengan g xt. Dengan A0 xt, A1 xt, An xt, dan G xt fungsi dan konstanta yang diberikan dalam variabel X dan T. Nah, persamaan diferensial di atas disebut persamaan diferensial homogen jika G xt-nya sama dengan 0. Jadi, jika ini sama dengan 0, maka persamaan diferensial kita adalah persamaan diferensial homogen. Masalah nilai awal dan syarat batas. Apabila persamaan diferensial diselesaikan, maka akan diperoleh suatu penyelesaian umum. Namun untuk memperoleh penyelesaian khusus diperlukan adanya nilai awal dan syarat batas. Yang dimaksud dengan nilai awal adalah kondisi yang harus dipenuhi pada awal waktu tertentu atau T0. Dalam hal ini, persamaan Laplace do kuadrat U do X kuadrat tambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0 merupakan persamaan yang tidak disertai nilai awal karena persamaan Laplace tidak bergantung pada waktu. Jadi ini persamaan Laplace adalah persamaan diferensial yang tidak disertai oleh nilai awal. Sebagai contoh dari pengertian nilai awal tersebut diberikan suatu persamaan panas do U do T sama dengan alfa kuadrat do kuadrat U do X kuadrat dengan nilai awal U X T0 sama dengan U X0 sama dengan Fx. Nilai awal U X T0 sama dengan Fx menyatakan suhu pada posisi X dan waktu T0 sama dengan 0 adalah Fx. Syarat batas adalah suatu syarat atau kondisi yang harus dipenuhi pada batas-batas domain terkait dengan ruang. Sebagai ilustrasi, diberikan suatu persamaan panas do U do T sama dengan alfa kuadrat do kuadrat U do X kuadrat dengan syarat batas U X T sama dengan 0 dan do U X T do X sama dengan 0.
Syarat batas UXT sama dengan 0 menunjukkan bahwa suhu pada posisi X saat waktu T dipertahankan sebesar 0 derajat. Sedangkan syarat batas UXT X sama dengan 0 menunjukkan bahwa perubahan suhu terhadap posisi pada saat waktu T dipertahankan 0 derajat. Sekarang kita lihat bersama diferensial Sturm-Liouville. Bayangkan kita punya persamaan diferensial umum orde 2 P0 X Y double aksen tambah P1 X Y aksen tambah P2 X Y tambah lambda R X Y sama dengan 0 dengan syarat batas B1Y sama dengan 0 dan B2Y sama dengan 0. Dengan B1Y sama dengan alfa YA tambah beta Y aksen A dan B2Y sama dengan rho YB tambah delta Y aksen B, di mana alfa, beta, rho, dan delta adalah bilangan-bilangan real dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat besar dari 0 dan rho kuadrat tambah delta kuadrat besar dari 0. P0, P1, P2, dan R kontinu, dan P0 dan R adalah positif di rentang A, B. Kita katakan bahwa lambda adalah sebuah nilai eigen dari persamaan 1 jika persamaan 1 mempunyai solusi non-trivial Y. Pada kasus ini, Y adalah fungsi eigen yang berasosiasi dengan lambda. Menjawab persoalan nilai eigen ini, itu berarti adalah upaya mendapatkan semua nilai eigen dan fungsi-fungsi yang bersesuaian dari persamaan ini. Kita lihat contoh pertama. Kita ingin menjawab persoalan nilai eigen Y double aksen ditambah 3Y aksen tambah 2Y tambah lambda Y sama dengan 0 dengan Y0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0 sebagai syarat-syarat batasnya. Solusinya dapat kita peroleh melalui persamaan karakteristik R kuadrat tambah 3R tambah 2 tambah lambda sama dengan 0 dengan akar-akar persamaan ini. Akarnya adalah R1 sama dengan min 3 tambah akar 1 kurang 4 lambda per 2 dan R2 sama dengan min 3 kurang akar 1 kurang 4 lambda per 2. Maka kondisi yang memenuhi untuk R1 dan R2 ini bergantung pada lambdanya. Nah, jika lambda kecil dari 1/4, maka nilai R1 dan R2 akan berbeda. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat R1T tambah C2E pangkat R2T. Nah, kondisi syarat batas itu pertama Y0 sama dengan 0, artinya ketika T-nya 0, maka Y-nya juga 0. Jadi, T sama dengan 0 berarti ini sama dengan 1, ini juga sama dengan 1, maka persamaannya menjadi C1 tambah C2 sama dengan 0. Ini syarat batas pertama. Syarat batas kedua, itu T-nya 1. Maka ini menjadi C1 E pangkat R1 tambah C2 E pangkat R2 juga sama dengan 0. Karena syarat batas kedua juga masukkan sama dengan 0. Kita dapatkan dua persamaan syarat batas. Dua persamaan ini bisa dilengkapkan dengan bentuk matrik seperti ini. Dengan determinan perkalian 1 dikali E R2 kurang 1 dikali R1
harusnya sama dengan 0. Jadi determinan dari persamaan sesuai dengan kesamaan di sini, harusnya determinan dari ini adalah sama dengan 0. Kenyataan itu tidak mungkin karena R1 dan R2 itu berbeda. Jadi nggak akan mungkin bisa membentuk persamaan sama dengan 0. Dengan demikian, lambda kurang dari seperempat ini bukan solusi bagi persamaan diferensial kita ini. Dengan demikian, lambda bukan nilai eigen dari persamaan kita, dari persamaan diferensial ini. Sekarang kita lihat jika lambda sama dengan seperempat, maka R1 sama dengan R2 sama dengan min 3/2. Jadi solusi umum persamaan 2 adalah ini. Y sama dengan I min 3x/2 dikali C1 tambah C2x. Nah, kondisi secara batas Y0 sama dengan 0 mengharuskan C1 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan C2x I min 3x/2. Dan secara batas kedua, Y sama dengan 0 mengharuskan C2 sama dengan 0. Karena itu, Y sama dengan seperempat juga bukan merupakan solusi dari persamaan 2. Jika Y besar dari seperempat, maka R1-nya adalah min 3/2 tambah I omega, dan R2 adalah min 3/2 kurang I omega. Sehingga omeganya adalah akar 4 lambda dikurang 1/2 atau ekuivalen dengan lambda sama dengan 1 tambah 4 omega kuadrat per 4. Maka solusi umum dari persamaan diferensial 2 adalah ini. Y sama dengan I min 3x/2 kali C1 cos omega X tambah C2 sin omega X. Dengan masukkan secara batas Y0 sama dengan 0 mengharuskan C1 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan C2 I min 3x/2 sin omega X. Yang akan bersesuai dengan C2 tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika omega sama dengan N P. Dengan N sama dengan bilangan bulat. Kita dapat mengasumsikan bahwa N adalah bilangan bulat positif. Mengapa? Ya, karena untuk N bilangan bulat negatif, maka omega akan negatif. Padahal omega adalah di sini. Akar ini hasil dari akar ini tidak pernah negatif. Hasil dari akar adalah nilai positif atau imajiner, bukan nilai negatif. Nah, dari persamaan 3, nilai eigen adalah lambda N sama dengan 1 ditambah 4N kuadrat P kuadrat per 4. Sama 3 kita ini, nilai N-nya, karena omega-nya bergantung pada N, maka nilai lambda juga bergantung pada N. Jadi, nilai-nilai eigennya adalah lambda N sama dengan 1 tambah 4N kuadrat P kuadrat per 4. Dengan fungsi eigen yang berasosiasi adalah Yn sama dengan I min 3x/2 sin NPx. N mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita sudah siap pada bahasan kita, Sturm Liouville problem, yang kita mulai dengan teorema 1, yaitu jika P0, P1, P2, dan R adalah kontinu, dan P0 dan R positif pada interval tertutup A, B, maka persamaan diferensial P0x Y double aksen tambah P1x Y aksen tambah P2x Y tambah lambda Rx Y sama dengan 0 dapat ditulis sebagai turunan dari perkalian Px kali dengan Y aksen ditambah Qxy ditambah lambda Rxy sama dengan 0. Jadi Px Y aksen diaksenkan lagi dengan P aksen Q dan R kontinu dan P dan R positif pada rentang
interval A dan B. Sebagai bukti kita lihat, kita bisa menuliskan kembali persamaan 5 ini sebagai Y double aksen. Jadi persamaan 5 ini kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Y double aksen tambah UX Y aksen tambah VX Y tambah lambda R1X Y sama dengan 0. Dengan U itu adalah P1 dibagi P0. Jadi semuanya kita bagi P0 dulu. V adalah P2 dibagi P0 dan R1 adalah R dibagi P0. Artinya persamaan ini kita bagi dengan V0 sehingga sini tidak ada lagi V0 di Y double aksen. Jadi sini cuma 1 ini. Nah, yang harus kita catat bahwa R1 positif pada dan skala pada interval A dan B. Sekarang ambil Px sama dengan I pangkat Ux. Kita misalkan Px sama dengan I pangkat Ux dengan U adalah anti derivatif dari U atau anti turunan dari U. Maka P adalah positif. Ya, karena P itu I pangkat Ux, maka nggak akan mungkin P itu negatif. Karena I bagaimanapun dia pasti akan menghasilkan nilai positif. Dan karena U aksen sama dengan U, karena U itu adalah anti turunan dari U, maka U aksen adalah U. Maka P aksen X, kalau ini kita turunkan, tentu sama dengan ini dikali U aksen. Nah, jadi P aksen sama dengan P dikali U. Karena U aksennya dan U aksen besar adalah U. Jadi U besar itu anti turunan dari U kecil, maka U aksen besar sama dengan U. Dengan demikian P aksen sama dengan P dikali U. Karena P aksen adalah dP du kecil, itu berarti du kecil EU besar, maka hasilnya adalah tentu EU besar dikali DU besar DU kecil sama dengan P U besar aksen sama dengan P kali U karena U besar aksen adalah U. Nah, berarti hasilnya adalah P dikali U atau PX dikali UX. P aksen X sama dengan PX dikali U kecil X. Dan itu continue pada interval A sampai B. Nah, kalikan persamaan 7 ini dengan P. Nah, ini kita sekarang kita kalikan persamaan ini dengan P, hasilnya adalah PX dan Y double aksen tambah PX UX Y aksen tambah PX VX Y tambah lambda PX R1X sama dengan 0. Nah, karena P positif pada rentang A dan B, persamaan mempunyai solusi yang sama dengan persamaan 5. Karena P positif, maka resolusi dari persamaan ini akan sama dengan persamaan 5. Karena P ini juga positif, sebagaimana P0, P1, dan P2 itu positif. Nah, kenapa P positif tadi? Berasal dari P itu dari I pangkat UX yang tidak mungkin negatif. Nah, dari persamaan 8 ini gunakan aturan turunan dari perkalian dua variabel, misal variabel A kali B, maka turunan A B aksen itu adalah A aksen kali B tambah A B aksen. Kalau kita ambil PX Y aksen diturunkan lagi, itu berarti turunan dari perkalian dua fungsi. Artinya kita ambil dulu ini konstan, ini turunkan di double aksen, kemudian mengambil ini konstan, ini turunkan. Nah, jadi perkalian dua fungsi Px Y aksen diturunkan lagi, maka hasilnya adalah Px dikali Y double aksen ditambah P aksen X dikali Y aksen. Ya, perkalian turunan dari perkalian dua fungsi.
Nah, ini berarti PX Y double aksen, yang PX aksennya itu sama dengan ini. PX, UX, Y aksen. Jadi, yang ini PX Y double aksen tambah PX UX Y aksennya itu bagian ini. PX Y double aksen tambah PX UX Y aksen yang ini bisa diganti dengan satu ini. Sementara berdasarkan kesamaan 6, berarti PX VX itu sama dengan QX. Jadi PX dikali VX sama dengan QX. PX R1X itu sama dengan R kecil X. Ya kan? PX R1X sama dengan R kecil X. Jadi, sudah kita bisa buktikan persamaan seperti ini dapat diganti dengan persamaan ini dengan PX-nya adalah E pangkat U besar X, QX-nya adalah PX kali VX, dan Rx-nya adalah PX dikali R1X. V adalah P2 dibagi P0, dan R1 adalah R dibagi P0. Jadi dapat dipahami bahwa P, Q, dan R mempunyai sifat seperti yang diungkapkan oleh teorema 1. Lebih lanjut, ketika kita tuliskan LY dalam bentuk pernyataan umum, yang kita maksudkan adalah LY itu sama dengan ini. Nah, dengan demikian persamaan ini bisa lebih singkat penulisan jadi LY tambah alfa Rx kali Y sama dengan 0. Persamaan ini maupun persamaan ini atau persamaan 6 disebut sebagai persamaan Sturm-Liouville. Dan persoalan nilai eigen seperti ini dengan batasan seperti ini yang ekuivalen dengan persamaan 1 itu disebut sebagai persoalan Sturm-Liouville. Kita cobakan pada satu contoh. Coba kita tuliskan persamaan diferensial ini. Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2 tambah lambda Y sama dengan 0 dengan syarat batas Y0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0. Coba kita ungkapkan dalam bentuk persoalan Sturm-Liouville. Solusinya, coba kita bandingkan persamaan 11 ini dengan persamaan 7, yaitu yang ini. Maka kita lihat bahwa UX kita sama dengan 3. Sehingga kita bisa tuliskan U besar X itu sama dengan 3X. Ingat, U besar X adalah anti turunan dari U kecil X. Dengan kata lain, U besar X itu sesungguhnya adalah integral dari U kecil X. Dan Px yang sama dengan E pangkat U besar X sama dengan E pangkat 3X. Nah, kalikan persamaan diferensial 11 ini dengan E pangkat 3X seperti ini. Maka kita akan dapatkan E pangkat 3X kali Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2 E pangkat 3XY tambah
lambda E pangkat 3XY. Ini kita buka kurung. Hasilnya adalah E pangkat 3X Y double aksen tambah 3Y aksen sama dengan I pangkat 3 Y aksen. Karena yang ini sama dengan ini, silakan buktikan. Ini diturunkan seperti tadi. Ini turunan dari yang dalam kurung ini perkalian dua fungsi ini. Fungsi X dengan Y aksen diturunkan lagi. Maka sudah ambilnya konstan dulu. Turunan ini jadi ini. Kemudian ini konstan, turunkan ini adalah seperti ini. Turunan dari ini sama dengan 3. Maka persamaan 11 akan ekuivalen dengan persoalan Sturm-Liouville seperti ini. Contoh berikutnya, tuliskan persamaan, ungkapkan persamaan diferensial ini sebagai dalam bentuk persoalan Sturm-Liouville. Nah, bagi persamaan 13 ini dengan X kuadrat, hasilnya seperti ini. Bandingkan lagi dengan persamaan 7, maka kita dapatkan UX minus super X, sehingga U besar X dengan ln X. Dan Px sama dengan E pangkat ln X sama dengan X. Kalikan persamaan atas dengan X. Kita dapatkan ini. Sesuai dengan kalian Px-nya ya, kalikan seperti ini. Nah, karena ini sama dengan yang bentuk seperti ini, silakan lihat ya. Itu berarti persamaan ini bisa diungkapkan dengan seperti ini. Ya, ini yang menggambarkan soalan Sturm-Liouville-nya. Nah, yang unik adalah kita lihat bahwa persamaan diferensial ini justru lebih sederhana dari persamaan dari persoalan Sturm-Liouville. Atau kita katakan persoalan Sturm-Liouville itu lebih kompleks, lebih rumit dibanding persamaan aslinya, persamaan diferensial awalnya. Itu juga persamaan Sturm-Liouville yang ini itu lebih kompleks nampaknya dari persamaan ini. Nah, kalau begitu, apa titik pentingnya teorema Sturm-Liouville ini? Nah, titik pentingnya adalah bahwa untuk persoalan yang spesifik, mungkin malah lebih baik menggunakan teknik langsung, seperti persamaan karakteristik. Tapi untuk kasus yang umum, maka metode Sturm-Liouville lah jawabannya. Persoalan Sturm-Liouville ini akan membawa kita untuk mendapatkan semua nilai eigen dari persamaan diferensial. Persamaan Sturm-Liouville kita ini akan membawa kita untuk mendapatkan solusi semua nilai eigen dari persamaan diferensial.